Kesempatan yang kedua, ketika dia itu meninggal dunia sampai hari kiamat, hari kebangkitan, itu tidak semua orang bisa melakukan, melainkan hanya orang-orang pintar ketika dia melewati di dunia ini, yang bisa menambah catatan amal ketika dia sudah meninggal dunia. Hanya 3 kata Nabi, Pak. Apa itu? Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min thalath. Kalau sudah anak Adam manusia neka mate, kau lebih sama satu neka Pak bakal mate, Pak. Kalau sudah meninggal dunia, terputus semua amalnya, habis semuanya. Sampai makin odik bisa sampai jam mate, bisa sampai jam tak bisa. Makin sampai odik bisa puasa, mate, bisa puasa tak bisa. Makin sampai di odik Pak bisa sampai jam duha, bisa adzikir, entar ke majelis, sudah mate, tak bisa entar ke majelis. Sebutnya si mate entar ke majelis guru abi Pak. Ada. Nah, di sini permasalahannya. Kata Nabi, kalau sudah putus begitu, hanya 3 saja yang masih bisa dilakukan, yang sampai pahalanya. Pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Makanya ketika kita hidup sekarang ini, ayo bersedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Oh banyak contohnya. Contoh, nanam tabungan yang berbuah, diwakafkan. Selama orang menikmati buah itu jariyah. Ada lubang, jurang, totok supaya orang tak lagu, arwah jariyah. Beden jalan buntu, buka muka jalan untuk orang lewat, jariyah. Bangun masjid, madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Banyak contoh sedekah jariyah. Ketika itu kita lakukan, ketika kita meninggal dunia, ketika kita sudah tidak bisa beramal, tapi amalan catatan baik kita terus bertambah dengan sedekah jariyah kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru, ketika dia mengarang kitab, di situ kitabnya dibaca, dia meninggal dunia terus aliran pahala sampai. Dia mendidik santri-santri, santrinya beramal, santrinya andi murid. Begitu dia berbuat baik dapat pahala, dan pahalanya sampai kepada gurunya walaupun gurunya sudah meninggal dunia. Itu amal jariah. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Loh, untuk mendidik anak yang soleh ini Pak butuh ilmu. Ketika orang tua meninggal dunia memiliki anak-anak yang soleh, maka semua amal baik si anak akan sampai kepada orang tuanya secara otomatis. Mensampian materi Pak, bini sampian berbuat baik, kalau tidak dihadiahkan amalnya kepada suami tidak sampai. Tapi kalau anak tanpa dihadiahkan, dengan sendirinya akan sampai kepada orang tuanya. Untuk mendidik anak-anak tadi ini itu butuh ilmu, butuh seorang guru. Ketika Allah kirimkan guru tidak jauh-jauh di kampung sini ada, maka bersyukurlah kepada Allah dan bantu, support, dukung. Bahkan ketika Anda bersedekah, Al-Imam Nawawi beliau mengatakan, orang yang sedekah kepada seorang guru yang digunakan untuk berdakwah kepada Allah itu dilipat gandakan 900.000 derajat, melebihi sedekah dia kepada kedua orang tuanya. Kepada seorang ulama, orang yang alim untuk berdakwah itu 900.000 derajat pahalanya, Pak. Bayangkan. Makanya di sini kita harus perhatian terhadap agama. Dan agama ini Pak luar biasa, Pak. Menorek neka odi tangan kui ilmu. Oh, coba. Ini mungkin karena banyak anak muda, kita fokus ke anak muda dulu, biar tidak tertipu hidupnya. Al-ilmu nurun. Saya menyikapi al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Itu saya pernah Pak dapat undangan kaula oleh unjangan Pak di Pasuruan. Masuk kadul kisah dengan apa? Aku mobil nyetir TV kaula Pak. Karena jalannya gelap, kita butuh cahaya, butuh lampu. Saya tahu butuh lampu, kita minta corok ada lebak, curang Pak, masuk, tak bisa boleh. Mikir ya Allah, sudah ada cahaya, masih kita terjerumus di situ. Berapa ada cahaya kira-kira? Artinya apa? Orang hidup di dunia ini perlu cahaya. Apa cahaya itu? Ilmu. Ketika dia sudah punya ilmu, kadang-kadang ilmu masih belum bisa menjamin Pak. Berapa orang yang tadi ilmu kira-kira? Coba, tidak bayangkan itu. Andi ilmu hoi Pak pun tak corok terkadang Pak. Apalagi yang tidak punya ilmu. Ini satu contoh begini Pak.
bagaimana dahsyatnya orang-orang kafir, bagaimana dahsyatnya mereka orang-orang kafir dalam rangka untuk merusak umat Islam. Ini yang ingin saya sampaikan, poin ini karena ini penelitian saya. Tepak anda tak tahu di apa dan fakah ini kan mengkadero pak tepak kan. Ini mungkin simple tapi tak tahu tepat atau tepak ya tak tahu. Pokoknya coba nanti perhatikan ya, nanti perhatikan. Begini, saya meneliti tingkah laku anak-anak muda sekarang ini ketika mereka jauh dari Nabi Muhammad. Kita umat Islam semua ini wajib untuk ikut Nabi Muhammad, ya kan? Allah mengutus Nabi Muhammad. Nabi ini diutus dengan membawa agama Islam. Orang yang ikut Nabi Muhammad disebut sebagai Muslim, mukmin, umat Nabi Muhammad. Jadi kita wajib ikut Nabi Muhammad. Nah, untuk ikut Nabi Muhammad Arya tak gampang, Pak. Kenapa? Di tengah jalan akan dihadang oleh siapa? Orang-orang kafir. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi millatahum. Allah mengingatkan bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan senang kepada Muhammad. Sampai kapan? Sampai kamu mengikuti jalan orang Yahudi, mengikuti jalan orang Nasrani. Artinya apa? Ini peringatan dari Allah bahwasanya ada sekelompok golongan yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani atau orang kafir yang dia itu tidak akan ridho kepada umat Islam sampai umat Islam ikut jalannya mereka semuanya. Ini peringatan dari Allah sehingga orang-orang Yahudi dan Nasrani 24 jam mereka berpikir bagaimana umat Islam itu jangan sampai ikut Nabi Muhammad. Bagaimana caranya mereka ikut gaya milah. Milah itu bisa agama, bisa ajaran, bisa cara, adat, budaya, tingkah laku semuanya harus sesuai dengan tingkah lakunya orang Yahudi dan Nasrani. Kalau tidak bisa pindah agama, minimal adatnya, minimal tingkah lakunya. Mari kita bahas sekarang. Apakah anak-anak muda kita sudah ikut Nabi atau ikut Yahudi dan Nasrani? Mari kita bahas sekarang. Pak, kira-kira man kaula matoro kasampian salib. Pak, kaula andi salib matoro pake sabut kamu kono sampean. Anda nama bunda? Anda, anak apa Anda? Bu, anak apa Anda? Karena lambangnya keres. Nabi paling benci dengan yang namanya salib. Tapi orang Kristen mengatakan begini, oh orang ajar kok. Lambangku tidak mau kau taruh di rumahmu. Ya, aku akan buat lambangku bukan hanya ditaruh di rumahmu, tapi kau bawa kemana-mana. Di sini ada yang namanya Barkah. Tahu Barkah? Benih Barokah, Barcelona. Tahu ke Barcelona? Ayo, anak-anak muda gelap mulai buat. Ayo. Barcelona lambangnya apa? Banyak tak banyak anak-anak muda yang di kalam di Barcelona. Banyak. Lambangnya pas di dada ini. Salib. Padahal Garuda di dadaku, Arya Obor salib di dadaku. Banyak tak banyak? Ini bukan kebetulan. Jangan dianggap kebetulan. Spraynya spray salib Barcelona, bentarlah salib, karantina salib. Bagaimana berkah hidupnya? Ini satu contoh bagaimana tipu daya mereka. Jangan dianggap mainan ini. Ayo, anak-anak ngaji, sebelum dia mengaji, gurunya mengatakan di kampung-kampung, ayo dong kita membaca ta'awud. Apa ta'awud? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terlaknat. Masuk kamar mandi, diajarkan sama Nabi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan. Setan laki, setan bini, setan bencong, setan apa boleh buat setan pokoknya. Iya kan? Loh, kita diajarkan Pak Bu dari kecil setan ria mosona manosa. Setan ini tidak akan pernah diam,
Setan sudah bersumpah akan menduduki manusia, artinya akan apa? Akan menghalangi manusia daripada jalan kebenaran. Kenapa? Gara-gara manusia abut naik keluar dari surga. Siapa itu? Nabi sehingga dia dendam dengan cucu anak Adam. Kau lebih sampai akan bisa terjadi cucu Nabi Adam, maka tidak akan luput dari dendamnya iblis. Di sini iblis ngocak, orang ngajar, aku dihina. Oh, bentar lagi dibuatlah satu klub. Yang ini juga bukan kebetulan sebenarnya. Ada yang namanya MU, Manchester United. Apa julukannya? Lecet, mau tak tahu? Ayo. Setan merah. Red Devil, setan merah. Ya Allah, ini kejadian kita. Kau lah nih Pak pernah Pak perjalanan pulang, masjid sampun jeung kau lah Pak, sampun jeung tak sengaja Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pas nang ada ya dalam Manchester United, Red Devil, setan merah. Setan masuk masjid. Setan sampai jam makin Pak. Ya Allah, tobat lah Pak. Berapa banyak sekarang anak-anak muslim yang memakai baju kaos Red Devil, setan merah. Yes, anak buah setan. Tadi berlindung. A'udzubillah. Allahumma ini a'udzu bika minal khubuthi wal makendah. Jadi anak buah setan. Tidak cukup jadi anak buah setan merah, ngangkui topi seperti tanduk nah. Boleh tak ada? Ayo, bila main bad, banyak Pak. Ya, ini satu contoh dia kurang terhadap ilmu agama. Kita harus berpikir di sini. Oh, ini pesannya dari Allah langsung Pak. Saya ingat orang kafir ya tak tarik maka benar satu aja. Sampai benar nur kalampanan mereka orang-orang kafir. Maka jangan sampai jalan kita ikut jalannya mereka. Usahakan jalan kita di jalannya Nabi Muhammad. Itu perlunya. Hari punya Pak, contoh boleh. Lampu neka biskop atau kaset CD, kalau di sana film dewasa 17 plus atau 18 plus. Apa artinya? Ayo. Artinya ini film khusus keangkui orang umur 14 ke atas. Mensing apa tahun? Tahun leh. Loh, apa yang terjadi? Begitu anak naneng kru film berdepak nah. Ada bapaknya, ada ibunya. Film mulai seluruh rangkulan, ciuman, apa orang tua nak? Nak gini, kalian nengku, tapi orang tua nengku. Itu bahasa penggelabuhan. Seolah-olah bernomor berapa jong? 15 lah ngaji betul jong. Bernomor berapa? 20. Ayo maksiat. Seolah-olah seperti itu. Pertanyaan, apakah di dalam hukum agama kita ada perbedaan melihat benda yang haram itu ada batasan umur? Tak ada, tak boleh nenek sampai bertamati ya tak boleh Pak. Pak Gun haram. Kalau anak yang jadi anak kecil nengku film, anak-anak tak boleh, kalau remote pakai akan boleh mati, pada tak boleh Pak. Uang modal tak boleh haram Pak Gun. Jelas kira-kira? Tertipu kita. Oh, itulah tua tak apa nengku haram. Tak boleh. Jelas kira-kira? Nah, kita tidak bicara khilafiyah begini dulu. Ini banyak kalau bicara khilafiyahnya nanti. Baik, jelas kira-kira Pak? Nah, inilah butuhnya ini butuh ilmu dan masih banyak penelitian yang kami lakukan di sini. Banyak sekali, bahkan tidak sedikit anak-anak muda muslim yang memakai celana mereknya Cardinal. Boleh tak boleh? Banyak. Tahu Cardinal apa itu? Itu nama apa itu Cardinal kira-kira? Coba. Nama satu jabatan di dalam gereja. Itu mereka sengaja, memang sengaja. Bahkan contoh lagi sekarang, kalender tanggalan almanak yang ada sekarang, hari pertama itu hari apa Pak? Ahad. Bunda Senin itu Ahad. Iya kan? Sebelum Indonesia ini merdeka Pak, atau Indonesia merdeka sampai ke tahun 70-60 sekian, tidak ada di Indonesia kalender yang bertuliskan minggu, semuanya Ahad. Tapi kenapa sekarang Ahad dihapus? Karena Ahad melambangkan Allahu Ahad, Allah yang Maha Esa.
dihapus oleh mereka, diganti minggu yang artinya adalah hari doa kita. Doa siapa? Doa Tuhan kita, yaitu Yesus maksudnya. Jadi jangan salah di sini, kita ditipu habis-habisan. Kita bilang minggu jangan, kita muslim katakan ahad, jangan minggu. Nah ini bentuk ghazwatul fikir, perang pemikiran. Sekarang kita diserang luar dalam oleh mereka, sedangkan kita umat Islam tidak mau belajar. Yang sering saya sampaikan, yang tidak pernah bosan, saya tak pernah bosan kalau gini apa, sistem ekonomi kapital. Ekonomi orang barat itu memberlakukan riba, tapi sekarang ternyata umat Islam mah banyak saya mabudu banyak tak banyak pak bu tuh cakna muslim dilarang tak sama Allah, dilarang tak sama Nabi, mek bakun norok sawah. Nah itu kan koreksi sekarang, jalan kita norok siapa makanya pak? Norok Rasulullah. Oh kenapa? Norok orang-orang kafir. Ayo kita teliti sekarang. Makanya jangan jauh-jauh dari seorang guru, jangan jauh-jauh dari kiai, jangan jauh-jauh dari ustadz, jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Ini pentingnya ilmu. Kalau sudah ilmu kita dapat, insya Allah pak, dunia pasti oleh. Kenapa? Karena kemuliaan dunia bukan didapatkan dengan jabatan, kemuliaan dunia bukan didapatkan dengan kekayaan. Nabi yang mengatakan pak, Citungguk toh suilah Rasulullah SAW. Nabi nekai tanya anil akyas, tentang orang sepenter. Ditanya, ya Rasulullah, siapa orang sepenter ya siapa? Nabi menjawab, aktaruhum lil mauti dzikron. Orang sebenarnya mainak mate. Enggak mate. Itu orang pintar. Maksudnya enggak mate benih, mate benih. Maksudnya mati nih pak, kaki nih kesampaian mulai, kaki mulai, malam tidur di kamar, matikan lampu, plak, pikir sambil, ya Allah, hari petang, engkau KTP kan, berempat dekiman budaya kubur, kira-kira bekas sakaratul maut, berempat sakit nabatan, ya Allah, selamat nabatan ya Allah. Coba pikir di situ, akan sendirian anda. Coba kalau di rumah KTP kita kok berempat kubur gimana? Coba kita bayangkan, setelah itu kita selamat apa tidak, di mana tempat kita, neraka atau surga. Coba kita merenung. Nah ketika setelah kita merenung, mengingat kematian kita, Nabi mengatakan tidak cukup orang pintar hanya mengingat mati, ada yang kedua, wa ahsanuhum lahu isti'dada, dan mempersiapkan kematiannya, yaitu apa? Memperbanyak ibadah. Ulaikal akyas, mereka lah orang sepenter menurut Rasulullah. Bener sarjana pak, bener profesor doktor pak, profesor doktor banyak saya lopot makin nih pak. Buktinya apa? Profesor doktor makin banyak bodoh sih mau jawab. LGBT, laki musuh laki, bini musuh bini, tak apa. Profesor saya mau jawab, doktor saya mau jawab, tak apa. Itu hak asasi manusia. Orang kampung, tahu sama orang kampung pak, ajem orang kampung tahu pak. Coba sampean mulai sampean odik sampai makin pernah ngalai bule ayam jago, ngejar ayam jago, beda. Saya beda buang macam po. Ada pak, ajem nih kau neng pak jarwa laki tak oleh. Dan ini profesor, doktor mau tak oleh. Kira-kira saya binatang saya kemana? Ajem nama profesor? Ajem mana binatang? Ajem. Hah? Itu yang dikatakan dalam Al-Quran, balhum afdal ulaika kal an'am, mereka lah yang seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Kenapa? Mereka punya akal. Binatang tidak punya akal, tapi dia tahu laki-laki tidak boleh. Ini contoh pak. Jadi bukan itu orang pintar. Siapa orang yang pintar? Yang banyak dia mengingat kematiannya dan mempersiapkan kematiannya. Ulaikal aqyas, mereka lah orang-orang pintar. Kenapa? Lahabu bisarafid dunya wa na'imil akhirah. Mereka lah yang telah menuju kepada kemuliaan dunia dan kenikmatan akhirat. Oh, ternyata kemuliaan dunia ini didapatkan dengan apa? Dengan mempersiapkan kematiannya, Pak. Nah, itulah makanya sering saya katakan di sini bahwasanya
Orang itu kalau ngejar akhirat, dunia pasti dapat. Kenapa? Karena sifatnya akhirat itu kekal, dunia sementara. Baik.